0102019 dari Program Studi Magister Pendidikan Matematika IKIP Siliwangi akan mempresentasikan hasil penelitian yang telah dilakukan dan disusun dalam bentuk karya tulis ilmiah pada tesis. Tesis yang telah disusun berjudul Pengembangan Bahan Ajar Etika Matematik Berbasis Visual Basic Application Microsoft Excel dengan Kompetensi Pedagogik Abad 21 untuk meningkatkan kemampuan penalaran matematik dan resiliensi siswa SMP. Adapun dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dengan sangat baik ialah Pembimbing 1, Profesor Dr. Haji Heris Hendriana MPD, Pembimbing 2, Dr. Haji Asep Ikin Sugandi MPD, dan saya Linda sebagai peneliti. Latar belakang masalah pada penelitian ini adalah pentingnya penguasaan konsep dasar materi bangun ruang sisi lengkung, perlunya strategi pembelajaran yang inovatif, aktif, dan kreatif dalam meningkatkan kualitas peserta didik, pentingnya kemampuan penalaran matematik siswa SMP terutama siswa kelas 9, pentingnya resiliensi siswa untuk membentuk karakter dan sikap afektif yang lebih baik, sehingga sesuai dengan perkembangan teknologi dalam bidang pendidikan terutama pada pembelajaran abad 21 yang berlandaskan pada kompetensi pedagogik. Namun, berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan bahwa pada studi lapangan terhadap siswa kelas 9 di SMP Negeri 32 Bandung dan didukung oleh penelitian-penelitian yang relevan menurut Hendriana, Rohaiti, dan Sumarmo tahun 2017, menurut Wa'u Hareva dan Sarumaha tahun 2022, menurut Kumaat Tiwa dan Sengki tahun 2022, menurut Linda dan Sugandi tahun 2021, dan berdasarkan studi PISA tahun 2018, permasalahan yang ditemukan ialah siswa masih merasa kesulitan dalam mengerjakan soal bangun ruang sisi lengkung. Aspek penalaran matematik siswa kelas 9 masih di bawah rata-rata nilai KKM dan berada pada klasifikasi rendah. Resiliensi matematik siswa kelas 9 masih dikategorikan rendah, lalu penggunaan metode ceramah dalam kegiatan pembelajaran masih saja dilakukan, dan materi pada bahan ajar yang digunakan masih bersifat teks dan belum interaktif. Untuk itu, peneliti mengajukan solusi untuk mengatasi masalah tersebut ialah dengan membuat dan mengembangkan bahan ajar materi bangun ruang sisi lengkung dengan menggunakan Visual Basic Application pada Microsoft Excel dan adanya pendekatan etika yang digunakan, exploration, teknologi, interaktif, collaboration, and activity, dan mengimplementasikan kompetensi pedagogik abad 21 yang mana guru dapat menguasai karakteristik peserta didik, guru dapat menguasai teori belajar, prinsip pembelajaran yang mendidik, mengembangkan kurikulum, kegiatan pembelajaran yang mendidik, pengembangan potensi peserta didik, komunikasi peserta didik dengan guru, dan melakukan penilaian dan evaluasi, sehingga kemampuan penalaran matematik siswa dapat meningkat lebih baik. Tujuan penelitian ini ialah untuk menelaah pengembangan bahan ajar etika matematik berbasis PBA Excel, respon guru dan siswa terhadap bahan ajar etika matematik berbasis PBA Excel, kendala-kendala yang ditemui pada saat pengembangan bahan ajar etika matematik berbasis PBA Excel, peningkatan kemampuan penalaran matematik siswa SMP yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar etika matematik berbasis PBA Excel lebih baik dibandingkan dengan yang menggunakan pembelajaran biasa, dan resiliensi matematis siswa yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar etika matematik berbasis PBA Excel lebih baik daripada siswa yang menggunakan pembelajaran biasa. Hipotesis pada penelitian ini adalah peningkatan kemampuan penalaran matematik siswa SMP yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar etika matematik berbasis PBA Excel lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa, dan resiliensi matematis siswa yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar etika matematik berbasis PBA Excel lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa. Metode penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian pengembangan atau metode R&D, yaitu Research and Development menurut Board and Gall. Subjek pada penelitian ini ialah pada uji coba terbatas sebanyak 12 siswa di SMP Negeri 32 Bandung. Pada uji coba luas sebanyak 18 siswa dengan 9 siswa di SMP Negeri 3 Kuningan dan 9 siswa di SMP Negeri 32 Bandung. Pada uji coba produk sebanyak 21 siswa di SMP Negeri 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Serta instrumen yang digunakan pada penelitian ini ialah instrumen non-tes dengan melakukan wawancara, observasi, studi dokumentasi, adanya lembar validasi, angket siswa, dan angket guru. Serta instrumen tes yaitu tes soal kemampuan penalaran matematik tipe uraian sebanyak 6 butir soal. Sebelum butir soal tersebut diuji cobakan,
yaitu selanjutnya dilakukan uji validitas, uji reliabilitas, uji daya pembeda, dan uji kesukaran soal. Prosedur pengolahan data menggunakan statistika deskriptif dan statistika inferensial dengan menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. Sesuai prosedur penelitian, peneliti melakukan studi pendahuluan dan studi kepustakaan, peneliti melakukan rancangan produk, forum group discussion, dan validasi, lalu adanya produk yang akan diuji cobakan pada uji coba terbatas, adanya masukan dan revisi, selanjutnya diuji cobakan pada uji coba lebih luas, dan adanya masukan dan revisi untuk kesempurnaan produk, dan dilakukan uji coba produk untuk melihat implementasi dan efektivitas dari produk yang dikembangkan. Adapun hasil penelitian yang diperoleh bahwa pada pengembangan bahan ajar etika matematik berbasis VBA Excel, hasil validasi bahan ajar dari ahli materi berdasarkan kategori, kualitas, dan kelengkapan pada materi dan soal dalam bahan ajar sebelum revisi diperoleh 70% dan setelah revisi mencapai 90%, dengan interpretasi sebelum revisi valid dan setelah revisi sangat valid. Begitupun pada kategori yang lainnya, pada kategori efektif dan efisien dalam pembelajaran, kategori kesesuaian bahan ajar dengan unsur terkait, kategori aksesibilitas dan kemudahan, setelah revisi mencapai lebih dari 80% dengan interpretasi sangat valid. Adapun hasil validasi bahan ajar dari ahli ICT berdasarkan kategori sebelum revisi mencapai lebih dari 60%, sedangkan setelah revisi mencapai lebih dari 80% dengan interpretasi setelah revisi sangat valid. Selanjutnya, hasil validasi bahan ajar dari praktisi atau guru berdasarkan kategori setelah revisi mencapai lebih dari 80% dengan interpretasi setelah revisi sangat valid, dan hasil validasi bahan ajar dari audiens atau siswa berdasarkan kategori bahwa persentasenya lebih dari 80% dengan interpretasi sangat valid. Selanjutnya, respon guru dan siswa pada bahan ajar etika matematik. Hasil respon siswa pada uji coba terbatas berdasarkan aspek yang dinilai pada kebermanfaatan, kemudahan, kebantuan, dan kemenarikan lebih dari 80% dengan interpretasi sangat praktis. Sedangkan pada hasil respon siswa, uji coba luas berdasarkan aspek yang dinilai diperoleh lebih dari 70% dengan interpretasi praktis dan sangat praktis. Selanjutnya, hasil respon siswa pada uji coba produk diperoleh berdasarkan aspek yang dinilai lebih dari 80% dengan interpretasi sangat praktis. Dan berdasarkan pada respon guru, pada uji coba terbatas, uji coba luas, dan uji coba produk lebih dari 60% dengan interpretasi baik dan sangat baik. Adapun kendala yang dihadapi pada saat pengembangan bahan ajar etika matematik. Kendala yang ditemukan pada saat pengembangan diperoleh berdasarkan hasil observasi terhadap guru dalam melakukan pembelajaran, dan kendala yang dihadapi oleh siswa pada saat mengerjakan soal tes kemampuan penalaran matematik pada materi bangun ruang Siselengkung. Kendala peneliti sebagai guru model ialah mengkoordinasikan kehadiran siswa, berinteraksi dan komunikasi dengan siswa pada saat penelitian daring, dan efisiensi waktu di Zoom. Sedangkan kendala pada siswa ialah adanya jaringan internet siswa yang masih terkendala, efisiensi waktu di Zoom, ketersediaan kuota, dukungan orang tua yang masih minim, dan siswa memerlukan penguasaan konsep dalam mengerjakan soal tes kemampuan penalaran. Selanjutnya, adapun hasil dari pengerjaan siswa pada materi bangun ruang Siselengkung berdasarkan indikator kemampuan penalaran matematis. Pada indikator mengajukan dugaan atau asumsi solusi permasalahan diperoleh 74,60% dengan kriteria baik. Begitupun pada indikator yang lainnya. Pada indikator memberikan penjelasan dengan pemodelan, indikator menemukan pola dan hubungan untuk membuat generalisasi, indikator mengajukan dugaan atau asumsi solusi permasalahan, indikator menyusun bukti memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi, dan indikator mengajukan dugaan atau asumsi solusi permasalahan, generalisasi, dan membuat penarikan kesimpulan diperoleh dengan kriteria baik dan sangat baik. Selanjutnya, efektivitas bahan ajar etika matematik berbasis VBA Excel terhadap peningkatan kemampuan penalaran matematik siswa SMP berdasarkan
Grafik tersebut bahwa rata-rata hasil pretest, post-test, dan gain siswa kelas eksperimen itu lebih tinggi daripada rata-rata kelas kontrol. Dan gain pada kelas kontrol memperoleh kategori sedang dan gain pada kelas eksperimen memperoleh kategori tinggi. Sehingga hal ini berarti bahwa secara keseluruhan nilai rata-rata kelas eksperimen lebih baik dibandingkan dengan rata-rata pada kelas kontrol. Selanjutnya, adapun hasil analisis data pretest. Pada uji coba normalitas diperoleh nilai signifikan kelas eksperimen sebesar 0,687 dan nilai kelas kontrol sebesar 0,901. Karena nilai signifikan kedua kelas tersebut lebih besar daripada 0,05 sesuai dengan kriteria pengujian, maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelas tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya, hasil dari uji homogenitas bahwa didapat signifikan varian sebesar 0,310 lebih dari 0,05, artinya bahwa varians data antara kelas eksperimen dan kelas kontrol itu homogen, sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Selanjutnya, hasil uji T independen bahwa nilai signifikan to tail sebesar 0,042 karena nilai signifikan kurang dari 0,05, maka disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan awal penalaran matematik antara siswa yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar etika matematik berbasis VBA Excel dengan siswa yang menggunakan pembelajaran biasa. Selanjutnya, analisis data n-gen diperoleh pada uji coba normalitas ialah nilai signifikan kelas eksperimen sebesar 0,456, artinya sesuai dengan kriteria pengujian signifikan lebih besar sama dengan 0,05, sehingga data gain siswa kelas eksperimen berdistribusi normal. Dan untuk kelas kontrol, nilai signifikan 0,008, artinya sesuai dengan kriteria pengujian signifikan kurang dari 0,05. Maka data gain siswa pada kelas kontrol tidak berdistribusi normal. Karena salah satu data tidak berdistribusi normal, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji Mann-Whitney. Adapun hasil dari uji Mann-Whitney diperoleh nilai signifikan to tail sebesar 0,005 untuk signifikan one tail adalah 0,005 per 2. Artinya, sesuai dengan kriteria pengujian signifikan kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peningkatan kemampuan penalaran matematik siswa yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar etika matematik berbasis VBA Excel lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa. Adapun hasil dari efektivitas bahan ajar etika matematik berbasis VBA Excel terhadap resiliensi matematik siswa SMP. Berdasarkan pada grafik bahwa rata-rata resiliensi siswa pada kelas kontrol sebesar 51,08% dengan kategori cukup, dan pada kelas eksperimen mencapai 84,47% dengan kategori sangat baik, sehingga resiliensi siswa pada kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol, karena adanya sikap positif yang dimiliki oleh siswa selama pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar etika matematik berbasis VBA Excel. Selanjutnya diperoleh hasil analisis data resiliensi siswa pada uji coba produk. Pada uji normalitas diperoleh nilai signifikan kelas eksperimen sebesar 0,062 dan nilai signifikan kelas kontrol sebesar 0,057. Karena kedua nilai tersebut lebih dari 0,05, maka sesuai dengan kriteria pengujian, data berdistribusi normal. Karena data tersebut berdistribusi normal, maka dilakukan uji homogenitas. Pada uji homogenitas diperoleh nilai signifikan varian sebesar 0,150 lebih dari 0,05. Artinya bahwa varians data antara kelas eksperimen dan kelas kontrol itu homogen, sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara resiliensi siswa di kelas eksperimen dan kelas kontrol. Selanjutnya, hasil uji T independen diperoleh bahwa nilai signifikan one tail sebesar 0,000 karena nilai signifikan kurang dari 0,05 untuk nilai signifikan one tail adalah 0,000 per 2, artinya sesuai dengan kriteria pengujian signifikan kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa resiliensi matematik siswa yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar etika matematik berbasis VBA Excel lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa. Berdasarkan analisis data di atas bahwa adanya sikap positif yang telah dilakukan oleh siswa dalam proses pembelajaran. Sikap positif siswa ini didorong karena adanya kompetensi pedagogik abad 21 yang dilakukan oleh guru model dalam kegiatan pembelajaran berdasarkan indikator kompetensi pedagogik yang dapat memicu keaktifan siswa dalam belajar.
hasil pembelajaran dapat ditunjukkan pada gambar berikut. Yang pertama, guru dapat menguasai karakteristik peserta didik. Yang kedua, guru dapat menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Selanjutnya, guru dapat mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran matematika yang mana kurikulum yang digunakan ialah kurikulum 2013 dan masih proses dalam pengembangan menuju penerapan kurikulum Merdeka Belajar. Selanjutnya, guru dapat menyelenggarakan pembelajaran dengan mendidik dan lebih baik, dan guru memanfaatkan teknologi untuk kegiatan pembelajaran. Serta, guru dapat memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Adanya komunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik, dan guru menyelenggarakan penilaian dan evaluasi dari hasil belajar. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengembangan bahan ajar etika matematik berbasis VBA Excel dengan kompetensi pedagogik abad 21 yang dihasilkan memiliki kualitas valid, praktis, dan efektif sehingga layak digunakan dalam proses pembelajaran. Respon guru dan siswa terhadap bahan ajar etika matematik berbasis VBA Excel positif dan sangat baik. Kendala yang dihadapi saat melakukan pembelajaran dan pengembangan bahan ajar etika matematik berbasis VBA Excel yaitu kesulitan guru model dalam mengatur, menjalin komunikasi dengan siswa pada saat melakukan penelitian secara daring, pengamatan sikap, keaktifan dan keterampilan siswa pada saat belajar daring, dan kesulitan siswa pada saat mengerjakan tes kemampuan penalaran matematik. Namun, kendala tersebut dapat diatasi dengan baik. Peningkatan kemampuan penalaran matematik siswa yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar etika matematik berbasis VBA Excel lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa dengan kategori sedang. Dan resiliensi siswa yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar etika matematik berbasis VBA Excel lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa dengan kategori sangat baik. Peneliti mengajukan saran untuk penelitian ini ialah bahan ajar etika matematik berbasis VBA Excel dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan penalaran matematik terhadap materi bangun ruang sisi lengkung dan membentuk sikap efektif matematis siswa. Dalam melakukan penelitian, diharuskan dapat menerima masukan dan respon agar pelaksanaan menjadi lebih baik. Susunlah prosedur penelitian dengan sistematis agar tidak terjadi kendala dalam penelitian. Untuk kelas kontrol, kemampuan penalaran siswa masih perlu ditingkatkan agar lebih baik, dan resiliensi siswa dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa dalam belajar. Siswa memiliki sikap tangguh, tidak mudah putus asa, sehingga prestasi belajar siswa dapat meningkat. Semoga bahan ajar etika matematik VBA Excel menjadi inovasi baru untuk mengatasi kesulitan siswa dan tantangan dalam pembelajaran matematika berbasis teknologi pada pembelajaran abad 21. Disajikan pula bahan ajar etika matematik berbasis VBA Excel sebagai bahan ajar interaktif abad 21 untuk meningkatkan kemampuan penalaran matematik dan resiliensi siswa SMP. Di sebelah kiri terdapat beberapa tombol sesuai dengan komponen pada bahan ajar yaitu adanya tombol petunjuk, capaian, materi pada tabung, kerucut, bola, kuis, dan evaluasi, yang mana ketika tombol-tombol ini diklik maka akan mengubah sesuai dengan tampilan pada tombol tersebut. Kita klik tombol mulai. Welcome to mathematics learning. You can happy study dance smart. Okay. Selain siswa dapat memahami materi bangun ruang sisi lengkung, siswa juga dapat meningkatkan skill berbahasa Inggris karena pada bahan ajar etika matematik ini dapat mengeluarkan suara bahasa Inggris. Adapun penyusun pada bahan ajar ini ialah Linda dan beberapa validator ahli yang telah memvalidasi bahan ajar etika matematik berbasis VBA Excel. Ada pengantar yang telah dibuat oleh peneliti. Next. Selanjutnya peta konsep pada materi bangun ruang sisi lengkung, adanya petunjuk belajar, adanya capaian pembelajaran pada kompetensi dasar, dan indikator pencapaian. Materi yang pertama ialah mengenai jenis dan sifat bangun ruang sisi lengkung. Di sini terdapat beberapa kolom yang dapat diisi langsung oleh siswa dalam menggunakan bahan ajar etika matematik. Misalkan kita klik kolom nama kelompok. Misalkan nama kelompoknya ialah bintang. Please the name objects that are Maka two. akan mengeluarkan tulisan bintang sesuai dengan yang kita tentukan. Nama anggota. Please the name objects that are two. Yang mana pada bahan ajar ini disusun sesuai dengan pendekatan etika yaitu exploration, teknologi, interactive, collaboration, and activity.
Selanjutnya, siswa dapat menghubungkan beberapa benda-benda yang berada di lingkungan kehidupan sehari-hari dengan beberapa objek sesuai dengan bentuk-bentuk bangun ruang sisi lengkung. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan penalaran matematik siswa. Begitupun pada materi dan konsep matematik pada bangun ruang sisi lengkung yang lainnya. Di sini pula, peneliti memberikan nuansa yang berbeda, yaitu adanya teka-teki matematik sebagai bentuk latihan soal agar siswa tidak merasa jenuh dan bosan dalam mengerjakan soal-soal bangun ruang sisi lengkung. Misalkan, klik salah satu huruf, maka pada kolom-kolom teka-teki matematik ini akan mengeluarkan huruf sesuai dengan yang telah ditentukan. Pada materi pertemuan ketiga dan keempat ialah mengenai jaring-jaring dan luas permukaan dan volume tabung. Pada bahan ajar etika matematik ini pula disajikan adanya fitur gambar yang dapat memotivasi siswa dalam belajar, sehingga resiliensi siswa dapat meningkat. Begitupun pada konsep-konsep yang lainnya, pada pertemuan kelima dan keenam ini mengenai luas permukaan dan volume pada kerucut. Lalu, adanya latihan soal pilihan ganda yang mana ada beberapa nomor soal yang bisa dikerjakan oleh siswa dan siswa bisa memilih beberapa option atau beberapa fitur. Misalkan siswa memilih fitur Garuda, maka jawabannya salah. Fitur wayang, maka jawabannya salah. Dan siswa mengklik fitur bendera merah putih, maka jawabannya benar. Begitupun dengan soal-soal yang lainnya. Selanjutnya, siswa dapat menemukan secara langsung konsep volume bangun ruang sisi lengkung pada tabung. 3 dimension, 5 dimension, 6 dimension. Okay, many dimension make the circle. Siswa dapat menentukan jari-jari pada lingkaran ini karena dalam menemukan konsep volume tabung ini dibentuk dari adanya objek lingkaran yang ditumpukan hingga membentuk sebuah bangun tabung. Jari-jarinya misalkan 14, maka lingkaran tersebut akan semakin menumpuk dan semakin tinggi sehingga dapat membentuk sebuah tabung. Dengan demikian bahwa volume tabung ialah luas lingkaran dikali dengan tingginya tabung atau PR kuadrat dikali tinggi. Berikutnya di sini terdapat 3 buah kerucut dan 1 buah tabung. Hal ini digunakan untuk menemukan konsep volume pada kerucut. Ketika spin atas ini digerakkan, maka air yang terdapat pada bangun-bangun tersebut akan semakin penuh, sehingga dapat menemukan sebuah konsep volume kerucut. Dan ketika spin bawah ini digerakkan, maka isi air pada bangun-bangun tersebut akan semakin berkurang. Pada percobaan tersebut diperoleh bahwa volume tabung ialah 3 kali volume kerucut. Volume kerucut ialah 1/3 dikali PR kuadrat dikali tinggi. Dengan ketentuan bahwa tinggi dari kerucut dan tinggi dari tabung ini sama. Selanjutnya, siswa juga dapat menemukan konsep volume bola. Di sini terdapat 4 buah kerucut, 2 setengah bola, dan 1 bola. Yang mana volume setengah bola ini ialah 2 kali volume kerucut. Ketika spin atas digerakkan, maka isi-isi air pada bangun tersebut akan semakin penuh. Dan ketika spin bawah ini digerakkan, maka isi-isi pada tabung atau pada kerucut tersebut akan semakin berkurang. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa volume bola ini adalah 2 kali volume dari setengah bola. Atau untuk menemukan satu volume bola ini diperlukan dari volume 4 kerucut. Sehingga volume bola ialah 4/3 PR pangkat 3 dengan ketentuan jari-jari dari
atau tinggi antara bola dengan kerucut ialah sama. Begitupun pada materi-materi yang lainnya. Selanjutnya, pada bahan ajar etika matematik ini disajikan pula daftar pustaka dan profil penulis sebagai identitas. Setelah pembelajaran dilaksanakan, guru melakukan evaluasi pembelajaran dengan memberikan beberapa angket pernyataan yang harus diisi oleh siswa. Siswa dapat mengklik kolom bisa dan kolom belum bisa. Misalkan, nomor 1, materi, jenis, dan sifat bangun ruang sisi lengkung mudah dipahami. Apabila siswa telah memahami materi tersebut, siswa dapat mengklik tombol bisa. Dan begitupun pada pernyataan-pernyataan yang lainnya, sesuai dengan hasil pengamatan yang telah siswa lakukan. Evaluasi pembelajaran ini dilakukan pada setiap pertemuan. Pertemuan ke-1 sampai ke-2, pertemuan 3-4, pertemuan 5-6, dan pertemuan 7-8. Disesuaikan dengan pembahasan pada materi yang telah dipelajari. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.